Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang hadir di Masjid Jami Darul Ilmi dan yang melalui Zoom yang kami muliakan. Kajian kita kali ini bicara tentang masalah istiqomah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal, kata Nabi, amal-amal soleh atau perbuatan-perbuatan baik, ahabbu yang paling dicintai oleh Allah. Jadi banyak dan banyak sekali perbuatan baik atau amal soleh, tapi yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha, yang istiqomah, yang kontinu, yang terus menerus gitu. Jadi yang dimaksud adwamuha itu yang terus menerus, yang kontinu ya. Ya, perbuatan baik kan banyak, tapi yang paling dicintai oleh Allah kalau perbuatan baik itu rutin dikerjakan gitu. Itu namanya istiqomah. Diteruskan oleh Nabi, wa in qalla, meskipun sedikit. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kita berbuat baik itu berarti kita mengikuti hati nurani kita yang asli. Makanya hati itu dalam bahasa Arab kolbun. Kalau nurani itu nuroniyun, berarti hati yang bersinar, hati yang bersih itu semua cenderung berbuat kebaikan. Jadi bahasa mudahnya kita gini, kalau mengikuti hati yang asli, orang inginnya berbuat baik. Makanya kalau ada manusia berbuat keburukan, itu sebetulnya kontradiksi, berlawanan dengan hati nurani gitu. Karena berlawanan dengan hati nurani, ya kehidupannya tidak akan tentram, kehidupannya tidak akan tenang. Maka istilah kalau orang berbuat baik itu mencapai ketentraman, ketenangan dirinya sendiri. Kebalikan, orang yang berbuat kejahatan, orang yang berbuat keburukan, cepat atau lambat justru akan menyusahkan, meresahkan. Mungkin kalau orang sekarang zaman sekarang nyebutnya gundah gulana ya. Orang yang galau itu. Itu salah satu maksud bahasa dalam hadis Nabi sini, orang berbuat kebaikan itu untuk dirinya sendiri, kemanfaatannya, dan yang paling baik berbuat kebaikan itu adalah adwamuha, yang terus menerus atau istiqomah. Dalam kesempatan ini saya contohkan satu aja dari sekian amal soleh, dari sekian perbuatan baik, itu adalah memberi infak. Di dalam kesempatan yang lalu, termasuk di sholat taraweh, ceramah sholat taraweh, saya bilang gini, orang mengeluarkan harta itu ada dalam bentuk zakat, ada dalam bentuk infak, ada dalam bentuk sedekah. Nah, ternyata di antara harta yang dikeluarkan itu adalah infak. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, kita suka dengar orang mengeluarkan namanya infak, orang mengeluarkan nafkah atau nyebutnya nafkah, itu sama aja. Jadi infak, infak, nafkah, nafkah sama. Ciri khasnya, ini biar masuk ke kajian fikih juga, ini sebetulnya kajiannya tasawuf, kajian akhlak, tapi masuk ke fikih ini. Kalau infak itu harta yang wajib dikeluarkan, itu infak. Sekali lagi, infak itu harta yang wajib dikeluarkan. Tapi ketika wajib mengeluarkan harta itu tidak ada ketentuan jumlahnya. Beda dengan zakat. Ini biar korelasinya biar nyambung nih. Kalau zakat wajib dikeluarkan tapi ada ketentuan jumlahnya. Kalau infak wajib dikeluarkan tapi tidak ada ketentuan jumlahnya.
Kata-kata tidak ada ketentuan jumlahnya itu sesuai dengan kemampuan yang wajib mengeluarkan. Makanya tadi saya ingin contohkan satu saja. Suami istri gitu. Yang wajib mengeluarkan infak itu suami. Sama seorang ayah itu wajib mengeluarkan infak untuk anaknya. Bahasa mudah berarti suami yang wajib mengeluarkan infak ke istrinya, tapi kalau istri enggak wajib mengeluarkan infak kepada suami. Sama tadi, orang tua yang wajib mengeluarkan infak untuk anaknya, tapi ibunya enggak wajib mengeluarkan infak untuk anaknya. Jadi kan jadi jelas nih. Jadi antara bapak dengan ibu yang wajib mengeluarkan infak ke anaknya adalah bapaknya. Sama ketika suami istri yang wajib mengeluarkan infak itu adalah suaminya, bukan istrinya. Makanya di masyarakat, dan ini sesuai dengan fikih, kalau suami punya harta, mau sedikit mau banyak, di situ ada jatah harta istri. Bapak-bapak buat kita nih. Jadi kalau suami punya harta, hartanya mau sedikit mau banyak, di situ istri punya jatah. Tapi kebalikan, ibu-ibu, kalau seorang istri punya harta, hartanya mau sedikit mau banyak, suami enggak punya jatah. Sepakat ibu-ibu? Makanya yang wajib mengeluarkan infak itu suami, bukan istri. Ternyata kewajiban suami istri itu kewajibannya bukan di dunia aja, di akhirat mempunyai kewajiban. Contoh begini, biar masuk nih kajian fikihnya. Kalau suami rajin ibadah apa aja, tapi istrinya enggak rajin ibadah, suami tanggung jawab. Tanggung jawabnya tadi saya bilang bukan di dunia aja, di akhirat. Maka ada hadis sahih nanti ya, ini hadis sahih ini kejadiannya nanti, tapi Nabi sudah mempopulerkan. Itu nanti pada yaumul hisab, pada hari kiamat, yang semua manusia akan diminta pertanggungjawaban. Itu antara suami yang diminta pertanggungjawaban suaminya dulu. Suami diperiksa, dihisab, dipertanyakan bagaimana tentang sholatnya, bagaimana tentang zakatnya, bagaimana tentang puasanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata suami perilakunya, ibadahnya bagus, pokoknya sempurna. Nah berarti suami berhak masuk surga ini. Setelah suami, istrinya dipanggil, dihisab, diminta pertanggungjawaban. Ketika istrinya dihisab, diminta pertanggungjawaban, dilihat bahasa sekarang rapotnya, ternyata ibadah istri, rapotnya, nilai ibadahnya itu buruk, enggak beres. Kalau istilahnya warna, mungkin warnanya merah mulu ini rapotnya, angkanya. Akhirnya si istrinya ditanya, ini kenapa ini nilai ibadah kamu buruk, nilai ibadah kamu enggak bagus dan sebagainya. Apa jawaban istrinya? Aku tidak ibadah dan ibadahku enggak bagus, buruk dan sebagainya sebab suamiku tidak nyuruh, tidak ngajarin. Penyebabnya ternyata si istri enggak bagus ibadahnya, suaminya enggak nyuruh, enggak ngajarin. Akhirnya dikonfirmasi, diklarifikasi, dipanggillah suaminya. Wahai suami, sini, nilai ibadah kamu bagus tapi istri kamu ibadahnya enggak beres. Ternyata jawaban dari istri kamu bahwa suami enggak pernah ngajarin, enggak pernah nyuruh ibadah untuk istri. Ternyata diiyakan oleh suami. Iya betul, saya enggak pernah ngajarin, enggak pernah nyuruh istri untuk ibadah. Akhirnya pahala-pahala suami, pahala ibadahnya, pahala amal solehnya, pahala berbuat baik, semuanya dikasih untuk istrinya. Jadi ditransfer semuanya itu. Pahala-pahala suami diberikan kepada istrinya. Ketika semua pahala-pahala diberikan kepada istrinya, ternyata istrinya kan banyak dosa. Akhirnya ditukar. Dosa-dosa istri diberikan kepada suami. Itu yang disebut suami yang bangkrut, suami yang pailit, suami yang mupris. Itu bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya ini korelasinya, suami itu tanggung jawab bukan hanya di dunia saja, akan tapi bertanggung jawab juga terhadap istri nanti pada hari kiamat. Nah kembali tadi masalah infak begitu. Jadi infak itu yang wajib mengeluarkan adalah suami, bukan istri. Sama
orang tua yang wajib mengeluarkan kepada anak itu adalah bapak, bukan ibu. Makanya di masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, terkenal kalau suami, ini contoh aja nih ya, dan nanti ada contoh buat ibu-ibu juga. Suami mati, ninggalin utang. Kemudian suami mati meninggalkan utang, itu utang-utang suami dibayarkan dari harta peninggalan suami. Makanya kalau ada suami meninggal punya utang, itu hartanya jangan dibagi-bagi dulu. Berarti apa bahasa saya nih? Dipotong dulu. Apa istilahnya? Dipotong dulu. Kalau kata orang Betawi, digetek dulu, disisihin dulu buat bayar utang. Jangan ketika suami meninggal ketika suami meninggal langsung dibagi-bagi harta warisannya. Khawatir ketika udah dibagi-bagi harta warisannya ternyata suami punya utang, itu kagak ada yang bakal bayarin. Makanya tadi itu disisihkan dulu untuk membayar utang suami. Kalau udah beres, baru itu disebut namanya harta warisan. Nah, yang menarik, bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, ini kaitan tentang masalah infak nih, kewajiban. Itu kalau suami mati, meninggalkan utang, meninggalkan harta, itu masih mendingan. Paham Pak maksud saya mendingan ini? Jadi udah mati, ninggalin utang, tapi ninggalin harta. Berarti utang-utang suami dibayarin dari harta dia, gitu. Tapi bisa terjadi nih, nggak mustahil. Suami mati, ninggalin utang. Udah begitu suami nggak punya harta. Komplit deh nih. Penderitaan, musibah yang komplit. Ditinggal mati juga, ditinggalin utang juga, tapi nggak ditinggalin harta, gitu. Kalau udah seperti itu, ini kajiannya nih dalam banget nih. Kalau suami mati ninggalin utang, nggak ninggalin harta, istrinya meskipun hartanya banyak banget nggak wajib ngebayarin utang suami. Yang tadi saya bilang pemahamannya dalam nih. Istrinya hartanya banyak banget, dia tahu suaminya ninggalin utang, kagak wajib ngebayarin. Bahasanya begini, jangankan dia mati, ya kan tadi suaminya hidup aja istrinya nggak wajib membayarkan infak. Kan yang wajib bayar infak siapa? Suami. Disinilah kehebatannya, berarti setiap suami itu bukan hanya menjadi pemimpin untuk di dunia saja, akan tapi menjadi pemimpin dan bertanggung jawab untuk hari kiamat nanti. Itu kaitannya masalah infak itu begitu, nyangkutnya bukan di dunia aja, sampai akhirat. Makanya dibalik sekarang. Bagaimana kalau dibalik? Istri mati, ninggalin utang. Itu suami tahu enggak tahu wajib ngebayarin utang istri. Kenapa? Sebab istri itu ketika masih hidup, nafkahnya yang bertanggung jawab siapa? Suami. Makanya ketika mati, itu istri kalau punya utang, itu suami yang wajib ngebayarin. Suaminya punya harta, enggak, tetap wajib ngebayarin. Makanya kalau seorang istri mau ngutang, minta izin suami. Kalau kata suaminya boleh, kalau kata suaminya jangan. Kenapa? Sebab nanti itu urusannya tadi itu bukan hanya di dunia, di akhirat. Ketika udah mati, itu istri utang, suami mau nggak mau ngebayarin utang istri. Itu membedakannya. Nah ini bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, memang kita kalau ngaji, kita membahas masalah keislaman. Kalau masalah tasawuf, nyambung-nyambung ke fikih. Nanti nyambung-nyambung juga ke akidah. Ketika kita membahas masalah akidah, ya begitu juga. Jadi tiga ilmu ini pasti berkaitan di dalam kajian keislaman. Akidah, fikih, akhlak. Nah termasuk kajian kita pada pagi hari ini sebetulnya lebih spesifik, lebih khusus bicara masalah akhlak nih, yaitu istiqomah. Istiqomah itu kan masalah batin. Makanya bahasa Nabi, orang berbuat kebaikan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang adwa muha, yang rutinitas, yang selalu, yang kontinu, yang istiqomah. Sehingga dijanjikan, ini tadi saya maksud masalah hati nih,
Dijanjikan oleh Allah orang yang berbuat baik secara kontinu, yang istiqomah. Ini ada dalam surat Fussilat, tepatnya ayat yang ke-30. Nanti kalau ingin dikaji di rumah lebih dalam lagi. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksud dan singkat ayat begini. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ini yang tadi maksud ayat ini kaitan dengan hadis. Orang yang beramal soleh tapi rutinitas, istiqomah. Istiqomah itu diartikan istiqomah. Orang yang beramal soleh dengan rutin, dengan kontinu, dengan istiqomah, ini langsung dipertegas kata-katanya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang berbuat kebaikan secara rutinitas itu akan diberikan ketentraman batinnya. Makanya bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, kita biasa berbuat baik itu tidak akan menjadi beban. Kalau yang biasa nih, kita biasa berbuat baik tidak akan menjadi beban. Tapi yang gak biasa berbuat baik, Masya Allah, luar biasa, merasa beban, merasa terpaksa. Kenapa? Sebab mainannya batin. Orang batinnya kalau sudah nyaman, batin orang udah tenang, dalam kondisi bagaimanapun dia akan tenang menjalankan. Oke lah, gak usah jauh-jauh. Orang biasa berbuat baik, meskipun dalam kondisi sakit tetap nyaman. Ya, termasuk kita nih, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang hadir di Masjid Jami Darul Ilmi maupun melalui Zoom, mencari manusia yang sehat fisiknya 100% itu nggak ada. Termasuk kita ini manusia, jangan coba menungso, sekabehane menungso. Mencari manusia yang fisiknya sehat 100%, boten enten, nggak ada. Pasti ada penyakit yang dialami. Bisa jadi penyakitnya apa? Puyeng. Bisa jadi sakit perut. Nah, yang paling banyak kaki nih. Cepat atau lambat kaki kita itu akan terasa lelah dan sebagainya. Makanya manusia sehat 100% nggak ada. Tapi kembalikan tadi, kalau biasa berbuat kebaikan dengan istiqomah, ya tadi kata-kata biasa, itu akan tenang, akan nyaman. Dalam keadaan sakit dia ibadah, apalagi dalam keadaan sehat. Jadi intinya orang yang berbuat kebaikan secara terus menerus itu akan diberikan ketentraman hatinya. Dan orang dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tentram hatinya, dalam situasi bagaimanapun, termasuk kondisi fisiknya bagaimanapun, tetap dia menjalankan perbuatan-perbuatan baik itu. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini kaitannya tadi tentang masalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah yang rutinitas, gitu dah. Nah sekarang yang kajian terakhir ini, terusan bahasa Nabi, wa in qalla. Nah ini, wa in qalla, yang kedua maksudnya kata Nabi, meskipun sedikit. Jadi ternyata perbuatan baik yang paling dicintai oleh Allah yang rutinitas, wa in qalla, meskipun secara kuantitasnya itu sedikit. Berarti hebat kan memahami hadis di sini? Jadi orang itu berbuat baik yang penting rutin, gitu. Bukan masalah kuantitasnya, bukan masalah jumlahnya. Kalau masalah jumlahnya itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Apa maksudnya? Begini memahaminya. Kita ini bisa rutin, contohnya sholat tahajud. Entah mau tiap malam, atau mau seminggu sekali, atau mungkin 15 hari sekali, dan sebagainya. Itu yang dimaksud berkualitasnya, mutunya, perbuatan baik kita itu kan rutin, meskipun cuma sedikit. Kata-kata sedikit, kita nggak bisa sholat tahajud sampai 8 rakaat, gitu. Kita nggak bisa, atau mungkin kagak sanggup sholat tahajud sampai 4 rakaat. 2 rakaat aja itu udah bagus banget, gitu maksudnya. Itu dalam segi masalah sholat tahajud atau sholat duha, kayak pagi hari ini nih. Sholat duha itu diantara, saya nyebutnya diantara ya, sholat sunat yang tidak dibatasi jumlahnya. Makanya kata Nabi, ila masya'a, sampai ya sesuai dengan kehendakmu. Ada yang sanggup sholat duha 2 rakaat, monggo silakan.
4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, silahkan terus. Intinya tadi wa in qala itu dispensasi yang sangat luar biasa, dan al-hakimnya Allah maha bijaksana. Jadi jangan menuntut dengan kuantitasnya, dengan jumlahnya tidak, akan tapi yang penting kualitasnya, mutunya. 2 rakaat tapi kalau marem, 2 rakaat tapi kalau khusyuk, 2 rakaat kalau kita jiwai, masya Allah, itu luar biasa. Makanya tadi kata-kata wa in qalla ini diberi pemahaman, kita jangan mengejar kuantitasnya, yang penting mutunya. Nah kembali ke tadi, kalau kita mampu sholat tahajud itu 2 rakaat aja setiap minggu saja, itu udah bagus. Andai kata mungkin setiap minggu nggak sanggup, ya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kagak sanggup, sebulan sekali. Sebulan sekali kagak sanggup, setengah tahun sekali. Ya cuman kejauhan. Itu maksudnya begitu. Termasuk masalah infak. Ini tadi saya bilang wa in qalla, kita memahaminya kata Nabi, wa in qalla meskipun sedikit, artinya kita wajib mengeluarkan infak meskipun sedikit, itu sesuai dengan kemampuan kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini kebetulan karena ada di masjid nih, saya contohin gini. Infak itu secara fikih adalah fardu kifayah. Kalau zakat itu kan fardu ain, fardu kewajiban atau fardu perorangan, individu. Tapi kalau infak itu fardu kifayah. Ini tadi saya bilang masjid ya. Makanya siapa saja orang Islam itu sebetulnya berinfak ke masjid fardu kifayah. Satu orang aja orang Islam tidak mau mengeluarkan infak ke masjid, maka orang Islam yang ada di sekitar situ semuanya berdosa. Tapi kalau ada satu aja orang menginfakkan hartanya untuk masjid, itu gugur yang lain. Kan persis korelasinya, hubungannya fardu kifayah itu seperti sholat jenazah. Ada jenazah, siapapun orang itu, tapi orang Islam, satu pun orang Islam yang ada di daerah situ nyolatin, gugur yang lain. Tapi satu orang aja nggak ada yang nyolatin orang Islam yang mati tadi, berdosa orang yang sekitar itu. Kembali ke tadi nih, infak ke masjid itu fardu kifayah. Yang saya contohkan lebih dalam lagi itu kalau Jumatan. Ibu-ibu kalau Jumatan kan kalau di Masjid Darul Ilmi kan pakai kotak saja, pakai kotak liwat itu. Itu menaruh di situ tuh, infak itu wajib, fardu kifayah. Andai kata ada 10 baris, 10 soft, itu kotak liwat, satu pun jamaah nggak ada yang naruh. Itu fardu kifayah, nggak ada yang naruh, berdosa itu. Pengurus udah nyiapin kotak gitu kan, sampai baris yang ke-10, sampai soft yang ke-10 kagak ada yang naruh, berdosa itu jamaah sholat Jumat. Tapi kalau ada satu aja orang yang naruh, gugur yang lain. Ya cuman kan kebangetan. Ada 10 soft, ada 10 baris, yang naruh cuma satu. Makanya bapak-bapak saudara sekalian, itu infak ke masjid itu fardu kifayah. Tapi kita jangan ngandelin orang. Udahlah paling si anu ntar naruh, paling si anu naruh, jangan. Ibda binafsik kata Nabi. Mulailah dari dirimu sendiri. Makanya banyak sekali kajian yang tadi saya maksud, antara kajian tasawuf, kajian akidah itu dengan kajian fikih selalu berkesinambungan ya, terus menerus, dan selalu ada korelasinya, ada keterkaitannya. Makanya termasuk tadi infak itu adalah wajib tapi tidak ditentukan jumlahnya, termasuk kita infak ke masjid. Sekali lagi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau orang kaya, wong sugih, memang hartanya banyak, dia mengeluarkan infak ke masjid ya sesuai dengan hartanya. Kalau orang miskin mengeluarkan harta infak ya sesuai dengan kemampuannya. Kan dasar pemikiran kita begini, orang kaya itu dilihat mutu keimanannya, itu bagaimana cara dia mengeluarkan harta. Ini sebetulnya buat orang-orang kaya nih harus kita berikan penjelasan. Orang kaya itu, orang sugih, orang hartanya banyak, mutu keimanannya bukan dilihat dari sholatnya aja, bukan dilihat dari puasanya aja, tapi bagaimana ketika dia menggunakan hartanya. Semakin banyak dia mengeluarkan hartanya, semakin sering dia mengeluarkan hartanya, justru keimanannya hebat. Nah, logikanya begini, kalau orang kaya, orang banyak harta, dia ibadah sholat doang rajin, ibadah puasa doang rajin, tapi ngeluarin harta ogah, nggak beres
kesempurnaan imannya. Makanya harta itu tanggung jawab dari mana dan untuk apa. Sama juga begini, ada orang lagi pengen bangun masjid. Ini logika saya nih ya, biar gampang nyontoinnya. Ada lagi pengen bangun masjid, pengen bangun musola, pengen renovasi masjid, renovasi musola. Itu orang kaya sama orang miskin semuanya baca doa doang. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah saya lagi mau renovasi masjid ini, mau renovasi musola. Yang miskin kagak ngeluarin duit, yang kaya juga nggak ngeluarin duit, jadi masjid. Kalau kata orang Betawi kagak bakalan. Makanya kalau miskin banyak doa. Dia punya kemampuan tenaga, bantu dengan tenaga. Dia bisa dengan pemikiran, dengan pemikiran. Yang kaya jangan baca doa doang. Yang kaya apa? Keluarin harta. Itu jadi kualitas keimanan seseorang itu pengaruh. Kalau orang kaya itu dilihat dari bagaimana dia mengeluarkan hartanya. Kembali ke tadi. Jadi yang namanya infak ke masjid itu fardu kifayah. Nah, karena infak tadi saya bilang wajib tapi tidak ditentukan jumlahnya sesuai dengan kemampuan. Wis bodoh wae, sama aja begini. Suami tadi kan wajib mengeluarkan infak kepada istrinya. Itu wajib. Tapi kewajiban itu sesuai dengan kemampuan suami. Ini saya contohin aja nih. Saya contohin tapi maaf ya, andai kata terjadi tapi memang ini enggak mustahil. Harta istri wakeh tenan. Harta istri banyak banget. Tapi suami hartanya sedikit. Itu bukan berarti karena istrinya hartanya banyak, suami hartanya dikit, hilang kewajiban suami memberi nafkah. Tetap wajib. Gitu. Jadi jangan begini, saya harta sedikit, istri hartanya banyak banget, udah berarti gugur kewajiban memberi nafkah. Enggak, tetap. Justru ketika suami punya harta yang sedikit, mendapatkan penghasilan yang sedikit, tapi konsekuen memberi nafkah kepada istri, itulah menjadi keberkahan. Makanya salah satu simbol kesakinahan keluarga itu konsekuen orang berbuat kebaikan. Makanya kalau kita di keluarga ini, buat termasuk saya, nasehatin buat pribadi saya sendiri, kalau di masyarakat kita, di keluarga kita, kok ada yang kagak beres ini, rezeki kita kok seret-seret, rezeki kita kok nggak beres dan sebagainya, ujian nggak beres, nggak berhenti, ini ada yang salah ini. Di antaranya apa? Ada kewajiban yang belum dan tidak kita lakukan. Makanya di antara tadi, kalau suami saya bilang enggak mau memberi nafkah kepada istri, itu salah satu penyebab ada sesuatu yang tidak sakinah. Saya bilang redaksinya tadi suami enggak mau ya, punya harta tapi enggak memberi infak, itu penyebab itu. Tapi kalau emang suami enggak punya harta, enggak memberi infak, ya apa ini mau disalahin? Kan redaksinya biasa, redaksinya beda. Enggak mau, bukannya enggak punya. Kalau enggak punya, emang apa yang mau dikasih? Tapi kalau punya, enggak mau memberi nafkah, ini akan menjadi masalah. Oleh karena itu sekali lagi intinya, orang berbuat kebaikan, termasuk orang tua memberi nafkah ke anak, suami kepada istri, termasuk kita ke masjid, itu kemanfaatan yang sebelum orang yang kita kasih bermanfaat, sebelum masjid musola yang kita berikan infak itu ada kemanfaatannya, ada batin kita yang terlebih dahulu menjadi tenang, menjadi senang. Itulah yang dimaksud dalam ayat alla takhafu wala tahzanu. Baik Bapak-bapak, saudara-saudari, Ibu sekalian, ini saja kajian kita. Intinya kita dibimbing oleh Nabi kita Muhammad SAW selalu berbuat kebaikan dengan istiqomah, dengan terus-menerus, dengan kontinu sesuai kemampuan kita. Tujuannya ya tidak lain adalah biar tentram di dunia dan tentram juga di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.